Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selamat tahun baru 2023. Di penghujung tahun ini, semoga semua doa dan usaha yang telah kita panjatkan dan kita usahakan segera membuahkan hasil, dan semoga di tahun yang akan datang kita dapat menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Oke, dan di video kali ini spesial malam tahun baru, aku akan menceritakan sebuah film yang di-request oleh Kak Ziyad Asmar. Terima kasih sudah request, yaitu film Suster Ngesot tahun 2007. So, secara garis besar, film ini menceritakan mengenai teror hantu Suster Ngesot yang dulunya mengalami kejadian kelam oleh kekasihnya, sehingga dia mewariskan dendam kepada sepasang sahabat yang tidak sengaja membuka portal gaib tempat bersemayamnya. So, kira-kira gimana kisah selengkapnya? Let's get to the movie. Cerita berfokus pada 3 orang dewasa, ada Mike, Sheila, dan Vira. Mike ini adalah pacarnya Vira, sedangkan Sheila dan Vira adalah sepasang sahabat. Mereka berdua datang dari Bandung ke Jakarta karena mau pindah ke asrama ditugasin oleh pihak rumah sakit. Mereka berdua profesinya sebagai suster. Diantarlah ke asrama sama Mike. Makasih ya. Iya. Di asrama, Bu Linda yang merupakan pengurus asrama membuat keputusan sepihak dengan mengizinkan Sheila dan Vira untuk menempati kamar yang sudah 20 tahun terkunci. Padahal Pak Herman, si pemilik asrama, melarang untuk membuka kamar itu. Entah apa alasannya. Diantarlah mereka berdua oleh Mang Jamil, kang bersih-bersih asrama. Saat mau buka kamar itu, tiba-tiba keluar darah dari lubang kunci, tapi akhirnya bisa terbuka. Mang Jamil bilang, kata Bu Linda, mereka nggak boleh bawa masuk cowok. Tapi kalau cowoknya Mang Jamil nggak apa-apa, katanya gitu. Ya udah deh, mereka pun masuk. Terlihat kamar yang sangat abruk-abrukan dengan sarang laba-laba di mana-mana dan tikus yang berseliweran ke sana kemari. Ini benar kamarnya yang ini? Iya, Neng. Mang Jamil yang seperti terlihat ketakutan langsung cabut. Vira dan Sheila pun dengan berat hati mulai membersihkan kamar itu. Tapi tiba-tiba Vira ngelihat sebuah buku diary penuh debu punyanya Lastri. Entah Lastri itu siapa. Vira juga kemudian terkejut ketika buka lemari. Guling kan? Setelah terkaget-kaget, mereka pun mulai membereskan kamar. Setelah itu Sheila ngajakin Vira untuk geser almarinya. Dan setelah digeser, tembok belakang almari itu tiba-tiba berdarah. Berganti scene, Bu Linda dan Pak Samsul akhirnya dimarahi oleh Pak Herman. Kenapa sangat lancang mengizinkan kamar itu ditempati lagi? Entah rahasia apa yang disembunyikan oleh Pak Herman. Bu Linda bilang soalnya semua kamar sudah terisi. Diam! Jangan banyak alasan! Kamu sih. Di malam harinya saat Vira teleponan sama ayang Mike, tiba-tiba ada tangan pucat yang hendak menggerayanginya. Tapi nggak jadi kepegang soalnya Vira langsung pergi nyariin Sheila di bawah. Pas di bawah, dia malah ketemu seorang emak-emak berbaju putih sedang mengelus-elus kucing. Katanya namanya adalah Mak Saroh. Dia tukang cuci di asrama itu. Saya Saroh. Kalau ada apa-apa, saya selalu di dapur. Ternyata Sheila lagi ngerumpi sama penghuni asrama yang lain. Vira pun gabung kan. Nah, penghuni asrama lainnya itu bilang kalau kamar yang ditempati mereka berdua itu katanya dulunya bekas tempat orang bundir. Dan kamar itu ditutup udah 20 tahun. Vira pun sempat parno kan dan ngajak untuk cari asrama lain. Tapi Sheila ini meyakinkan Vira nggak ada apa-apa. Toh kejadiannya udah lama kan. Vira pun langsung cabut ke kamar buat cari buku hariannya Lastri itu. Siapa tahu si Lastri itulah yang bundir di situ. Tapi tiba-tiba hilang. Sheila pun marah kan ke Vira, bilang untuk jangan terlalu dipikirin lah. Dan menyuruh untuk lekas tidur karena besok hari pertama mereka kerja. Singkat cerita, mereka udah ngorok. Tapi tiba-tiba pintu kamar mandi buka tutup sendiri. Vira yang melihatnya langsung shock. Sheila yang juga terbangun mencoba menenangkannya. Keesokan harinya mereka pun mulai bekerja. Ternyata Pak Herman si pemilik asrama juga seorang dokter di situ. Dan mereka pun berkenalan. Saat selesai tugas, Sheila yang hendak pulang dianterin ke depan sama Vira. Udah ditungguin Mike ternyata si Vira. Vira lupa bilang ke Mike kalau dia ada lembur malam itu. Ya udah, Vira pun nyuruh Mike buat nganterin Sheila dulu. Sheila nggak enak dong, takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Vira bilang ke Mike, kamu nggak keberatan kan Beb? Mike pun cuma ngebatin. Boleh juga nih cewek.
buat senang-senang. Sila pun malu-malu kucing masuk ke mobil Mike dan mereka pergi. Sepanjang perjalanan mereka ngobrol dong. Pas sampai di jalanan sepi ditambah hujan deras, tiba-tiba mobil mogok. Wah ini. Kenapa, Mike? Gak apa-apa. Mike pun keluar hujan-hujan kan buat cek. Karena gak enak si Mike ini basah sendirian, Sila pun ikut turun buat nemenin. Dan mereka pun basah-basahan. Basah karena hujan loh ya, bukan basah yang lain. Mereka pun saling senyum. Tercium bau-bau pengkhianatan. Lalu tiba-tiba, Jangan! Dia akan datang! dia bilang, jangan anu-anuan, nanti dia datang. Entah dia siapa, Satpol PP kah? Alah banyak omong lu nek. Mereka pun langsung naik mobil. Habis itu mereka cabut deh. Sedangkan di rumah sakit, Vira malah ngelihat dokter Herman ini lagi nananinu sama seorang suster. Setelah nganterin Sila pulang, Mike dapat telepon dari Vira kalau dia nggak usah jemput. Soalnya si Vira udah dianterin sama mobil rumah sakit. Tapi saudara-saudara, saat Sila buka pintu, tiba-tiba Vira udah ada di kamar lagi gaduin ceker. Dengan tatapan yang sangat menyeramkan, Sila tidak curiga sama sekali. Sila ini cuma tanya, "Loh, sejak kapan kamu suka ceker? Bukannya kamu sukanya jeroan sama brutu ya?" Namun Vira hanya terdiam 10.000 bahasa. Sila pun langsung nyomot itu ceker. Ternyata cekernya sudah dirubung belatung guys. Saat Sila mau makan itu ceker, ada yang ketok-ketok pintu dong. Ternyata Vira. Loh. Jadi yang tadi siapa dong? Sila pun hanya bisa gap-gapan saat ditanya kenapa. Justru dia takut itu bukan Vira lagi, tapi kakinya napak. Oh ya udah aman kalau gitu. Kok baju lo basah? Keesokan harinya sebelum berangkat kerja, Vira baca-baca buku alumni suster di rumah sakit tempat dia bekerja. Dan ada nama Lastri. Lalu tiba-tiba Mak Erot siapa? Mak Saroh datang kan, masih bersama kucing kampung kesayangannya. Mak bilang kalau Lastri itu sudah meninggoy 20 tahun yang lalu karena dihabisi oleh selingkuhan tunangannya. Vira pun kemudian berangkat kerja. Berganti scene saat siang hari, Sila giliran berangkat shift siang. Mike datang dong nawarin bareng sekalian kalau mau ke rumah sakit. Sila malu-malu kucing menerima ajakan Mike. Sampailah mereka di rumah sakit. Pas mau turun, dompetnya Sila ini gak sengaja jatuh. Namun mereka berdua gak ada yang menyadari. Sedangkan Vira yang masih kepo soal Lastri coba nyariin dokumen lainnya, tapi justru dia malah nemu buku harian itu lagi di laci. Saat dia buka bukunya, tiba-tiba tertulis inisial H. Vira yang kaget langsung lempar bukunya. Gak lama kemudian Sila datang. Vira mau kasih tunjuk soal buku harian itu, tapi hilang. Malam harinya saat rumah sakit sepi, dokter Herman yang hendak pulang tiba-tiba digelendoti oleh si suster ngesot. Pertama kalinya dia menampakkan diri. Dia terus ngesot mengejar Pak Herman. Entah apa salah dia. Pak Herman justru lari ke arah gudang, berharap si ngesot itu nggak terus mengikutinya kan. Tapi tiba-tiba ngesot menampakkan diri dan langsung menghabisi Pak Herman. Keesokan harinya, Vira baca di surat kabar kalau Pak Herman ditemukan meninggoy di gudang rumah sakit. Seketika ia pun ingat soal buku harian itu yang tertulis inisial H. Apakah H untuk Herman ataukah itu hanya kebetulan saja? Entahlah. Sedangkan Sila yang ada di kamar kebingungan nyariin dompetnya. Vira pun datang kan ngasih tahu soal Pak Herman. Dia bilang kalau kematian Pak Herman itu pasti ada hubungannya dengan buku harian itu. Sila nggak percaya dong. Dia pun keluar. Singkat cerita, pas malam hari tiba-tiba saja Vira ini ada di WC rumah sakit. Dia nemuin buku harian itu lagi dan kini tertulis inisial V. V. Apakah Via Valen atau Fucinta Funa ataukah Fekeyi Fahmawati? Entahlah. Ketika sosok suster pengesot handal itu muncul dari dalam bak kamar mandi, Vira pun shock dan langsung lari terbirit-abirit. Justru ia malah lari ke arah kamar jenazah. Lalu tiba-tiba saja dia ngeliat tuyul ngesot yang langsung menggerayangi kakinya. Walah, ternyata cuma mimpi guys. Sila pun segera menenangkannya. Saat di tempat kerja, Vira cerita mengenai buku harian itu ke Mike. Mike jelas nggak percaya dong.
Mana ada hantu balas dendam. Vira jadi ngambek basa-basi, Sila nyuruh Mike masuk nih, ngeliat dompet Sila itu di kursi mobilnya kan. Ia pun segera ke asrama buat balikin dompetnya ke Sila. Nah, pas di dalam, Mike ini langsung ngasihin dompetnya ke Sila maksudnya. Tiba-tiba pintu kamar mandi kebuka sendiri dan kerannya itu nyala. Hal ini justru malah bikin Sila dan Mike makin lengket. Mang Jamil yang tadi ngelihat Mike masuk ke kamar Sila langsung ngintip dari ventilasi. Mang Jamil sungguh hoki, dia lihat langsung Sila lagi barter jigong sama Mike. Karena terbawa suasana, mereka semakin menikmatinya. Lalu tiba-tiba oh my god, Mang Jamil terjatuh karena ngelihat muka ngesot tepat di hadapannya. Hal itu langsung bikin Sila dan Mike menghentikan pergerakannya. Yah, mereka nggak jadi nananinu dan Mike langsung pulang. Pas jatah Vira pulang, Mike nungguin Vira di depan asrama karena mau minta maaf kan soal tadi. Saat pelukan, Sila ngintip di jendela. Benih-benih cemburu mulai tumbuh dalam hati Sila. Saat di rumah pun, Mike mulai terbayang-bayang akan kemolekan tubuh Sila dan kejadian enak-enak tadi. Namun hal yang tidak ia sadari, ia pun kini mulai diikuti oleh si ngesot. Keesokan harinya, Mike pun menyatakan perasaannya ke Sila. Sila yang sudah terbutakan oleh cinta dan nafsu, tidak peduli lagi dengan persahabatannya sama Vira. Yang penting dapet terong bule, gitu aja deh. Sedangkan Vira yang sudah di dalam rumah sakit, tiba-tiba ngelihat buku harian itu lagi. Sekarang inisialnya M. Waduh, siapa tuh M? Apakah Mayang? Atau Mucinta Muna? Atau jangan-jangan Mekeyimah Mawati? Entahlah. Vira khawatir kan, jangan-jangan M itu Mike. Ia pun langsung telepon Mike. Angkat aja. Kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa, saya. Mike bohong, katanya dia lagi di kampus. Padahal lagi sama Sila. Sila pun panas denger Mike ini yang terus-terusan panggil ayang ke Vira. Vira lantas tanya ke Mike, "Beb, apa kamu lagi selingkuh, Beb?" Mike cuma ngebatin, "Loh, tahu dari mana nih anak?" Pas Sila udah masuk, Vira langsung bilang ke dia soal buku harian dan inisial M itu. Tapi Sila yang lagi gedek sama dia gak peduli sama sekali. Walaupun Sila ini pelakor berkedok sahabat ya, tapi dia masih punya rasa peduli lah dan mencoba menenangkan Vira. Berganti scene saat Mike di kampus sendirian, ngesot itu kembali datang. Untung saja temennya segera datang. Mike gak jadi dihap sama si ngesot. Kemudian saat Vira dan Sila pulang nugas di asrama, mereka dikasih tahu Mang Jamil kalau Bu Linda meninggoy. Vira pun lantas meyakinkan Sila kalau buku harian itu benar adanya. Sila pun menyangkal dong, "Dih, lu buta huruf ya? Linda itu L woy, bukan M." Tapi ternyata Linda itu kependekan dari Melinda, jadinya M dong. Sila pun langsung kicep. Bu Linda itu ternyata selingkuh sama Pak Samsul. Padahal di rumah dia udah punya suami. Kenapa si ngesot ini gak pernah suka ya kalau ada pasangan yang selingkuh. Pas udah di dalam, saat Vira sendirian, dia didatangi lagi tuh sama Mak Saroh. Vira tanya ke emak, kenapa selalu dia yang dilihati buku harian itu? Mak bilang, karena tanggal lahir dan profesinya sama antara Vira dan Lastri. Sedangkan Sila lagi mewek teleponan sama Mike cerita soal buku itu. Takut hal serupa terjadi padanya. Kan mereka berdua juga selingkuh. Sila pun berencana bilang tentang hubungan itu ke Vira. Tapi Mike bilang, Jangan. Tiba-tiba saja tangan ngesot hendak menangkap kaki Sila. Tapi karena kelamaan sok-sokan serem, Vira keburu datang dan gak jadi. Vira pun ngajakin Sila buat pergi ke rumah Mike. Saat Vira cuci muka di WC, dia ngelihat buku harian itu lagi. Dan sekarang inisial S. Oh my god, siapakah S? Apakah Saiful Jamil? Ataukah Sucinta Suna? Atau jangan-jangan Sekeyi Samawati? Entahlah. Vira yang takut S itu Sila langsung lari dan mau kasih tunjuk buku itu ke Sila. Tapi dia ternyata gak bawa apa-apa. Setelah dengar apa kata Vira, seketika Sila langsung lemes. Akhirnya mereka pun pergi naik taksi ke rumah Mike. Terlihat si ngesot itu ikut nebeng ya guys di belakang mobil. Ya kali ngesot sampai rumahnya Mike. Setibanya di rumah Mike, Vira pun bilang semuanya dan dia minta izin buat tinggal di sana sama Sila untuk sementara waktu. Sila yang lihat mereka nemplok masih aja pelirak-pelirik karena cemburu. Sila lu parah bener-bener lu Sil. Pagi harinya Vira dapat surat kabar kalau Pak Samsul, si selingkuhannya Bu Linda, ditemukan meninggoy.
jatuh dari jembatan layang. Sila yang juga ikut membacanya akhirnya lega. Oh, ternyata S itu Samsul, untung bukan gue. Sabi kali ya lanjut selingkuhnya, batin Sila. Mereka berdua kembali bekerja. Tiba-tiba Vira dapat telepon dari kampung kalau ayahnya kena serangan jantung. Di rumah sakit. Vira pun bilang ke Sila dia harus balik ke Bandung. Kamu gak apa-apa kan aku tinggal sendirian ke Bandung? Tanya Vira. Oh gak apa-apa Vir, malah cocok kalau gitu, batin Sila. Setelah Vira pergi, Sila buru-buru telepon Mike kan supaya dia nggak ikut Vira ke Bandung. Mike pun akhirnya cuma nganterin Vira sampai stasiun. Alasannya sih ada urusan di kampus. Singkat cerita, Vira udah sampai di Bandung dan ketemu ibunya di rumah sakit. Setelah ngobrol-ngobrol, Vira kebelet pipis kan. Nah, dan di WC, buku harian itu kembali hadir. Namun, Vira nggak ngelihat kali ini dan tertulis inisial M. Siapakah M? Apakah Mimi Peri atau Mucinta Muna? Oh, atau jangan-jangan Malif Cepmek? Kamu nanya? Ternyata saudara-saudara di Jakarta, Sila dan Mike habis nananinu di rumahnya Mike. Astagfirullahaladzim. Terlihat betapa nyenyaknya tidur mereka setelah kecapean 10 ronde dari mulai goyang gergaji sampai goyang dumang. Tapi tiba-tiba sosok suster ngesot kembali menampakkan diri face to face di hadapan Mike. Mike yang sangat ketakutan langsung lari terbirit-birit ninggalin Sila yang masih ngorok. Naiklah ia ke mobil dan langsung cabut. Pas di jalanan sepi, mobilnya tiba-tiba mogok. Mampus lu. Dan si ngesot kembali menerornya. Ternyata kanan kiri jalan itu adalah kuburan. Terpaksa Mike pun lari ke arah kuburan dan dia pun dihabisi oleh ngesot di sana. Walah, M itu ternyata adalah Mike. Pagi harinya saat Vira jagain ayahnya, dia dapat telepon dari Sila kalau si Mike meninggoy. Dia pun langsung balik ke Jakarta. Saat di asrama, tiba-tiba Mak Saroh datang lagi. Dia menceritakan semuanya ke Vira. Kalau dulu ada seorang suster bernama Lastri. Lastri ini punya sahabat namanya Mila. Nah, dan si Lastri ini tunangannya Herman, dokter yang tadi meninggoy di gudang. Jadi ceritanya pada malam itu si Lastri ini kan ada tugas dadakan shift malam. Mila yang dikasih tahu langsung nelpon Herman buat datang ke kamarnya. Lastri pun berangkat. Tapi sesampainya di rumah sakit, dokter bilang si pasien gak jadi operasi, disuruh baliklah si Lastri. Dan saat dia sampai kamar asrama, oh my god, Mila dan Herman sedang nyenuk di balik selimut. Betapa hancurnya hati Lastri ya pada saat itu. Ia pun mengamuk sebrutal mungkin. Tapi justru dia dihabisi oleh Herman dan jasadnya disemen di tembok kamar itu. Sungguh menyedihkan. Setelah mendengar cerita itu, Sila pun akhirnya jujur ke Vira kalau dia udah main belakang sama Mike. Gue selingkuh sama Mike. Vira semakin hancur berkeping-keping mendengarnya. Sila pun memohon dengan sangat, maafin gue ya Vir. Vira pun dengan besar hati memaafkannya. Kemudian Vira keluar buat cari udara segar kan. Tapi dia justru ketemu lagi sama Mak Saroh. Mak Saroh bilang kalau sekarang Lastri datang mewariskan dendamnya. Ternyata selama ini Vira berbicara dengan hantu Mak Saroh. Saat dia balik lagi ke kamar, Sila nggak ada dong. Justru dia nemu buku harian itu lagi dan kini inisial S. Siapakah S? Apakah? Udahlah, nggak mau nebak-nebak lagi. Dari tadi salah kok. Dia pun mau nyariin Sila keluar kan, tapi pintunya tiba-tiba saja kekunci. Dan benar saja, Sila yang habis dari bawah diikuti dan digerayangi sama si ngesot. Sila pun lari ke arah gudang, tapi masih saja diikuti. Akhirnya ia lari ke arah jembatan. Setelah jalan buntu, dia pun nyerah dan ampun-ampun serta janji gak bakal ngerusak hubungan orang lain lagi. Tapi si ngesot tidak peduli dan segera menghabisinya saat itu juga. Vira yang baru bisa keluar sangat shock lihat Sila yang sudah terkapar tak bernyawa di atas jalan.
Kini tinggal Vira sendiri. Dia pun memutuskan untuk pulang ke Bandung. Tapi pas dia beresin barang-barang, dia ngeliat buku harian itu lagi. Dan naas, dia pun ikut dihabisi oleh ngesot karena ternyata tertulis inisial V. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah mengkhianati ikatan suci seorang sahabat, apalagi hanya karena asmara. Soalnya kasus seperti ini tuh sering terjadi di kehidupan nyata. Ingat, pacar itu gampang dicari, tapi sahabat sejati sulit untuk diganti. Oke, gue Danang izin pamit dan undur diri, dan sampai jumpa di tahun depan.